Sekarang pinjam dulu. Baca soalnya dengan cepat, jawab ya. Kelompok apa namanya? Nah, kita presentasi hasil musyawarah kamu. Coba kelompok yang mulai dari sebelah kanan. Yuk. Balik. Yang keras. Balik secara bahasa berarti jawabannya sampainya seorang muslim atau muslimah pada usia dewasa. Iya, terus. 2. Nomor 2. Adapun secara ilmu fikih balik artinya jawabannya bermimpi basah menstruasi bagi perempuan. Iya, terus. Nomor 3. Sebutkan 2 tanda balik bagi laki-laki. Jawabannya mimpi basah dan berumur 15 tahun. Nomor 4. Sebutkan tanda-tanda balik seorang wanita yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Jawabannya menstruasi. Nomor 5. Sebutkan 3 kewajiban orang yang sudah balik. Jawabannya sholat 5 waktu, menutup aurat, belajar ilmu, dan mandi wajib. Nomor 6. Di antara keutamaan balik adalah jawabannya menghargai pergaulan lawan jenis. Ya, tepuk tangan. Nah, kelompok setar etawes nilainya 100. Ya, silakan mundur. Ayo kelompok salah bacain yang 1. Nomor 1, balik secara bahasa berarti sampai. Terus Nomor 2, secara ilmu fikih balik artinya menstruasi. Nomor 3, ya. sebutkan 2 tanda-tanda balik bagi laki-laki. Jawabannya mimpi basah dan berumur 15 tahun. Ya, terus Nomor 4, sebutkan tanda-tanda balik seorang perempuan wanita yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Datang bulan, menstruasi atau haid. ya, terus Nomor 5, sebutkan 3 kewajiban orang yang sudah balik. Menutup aurat, sholat 5 waktu, dan belajar. ya, terus Nomor terakhir 6, di antara keutamaan balik adalah memiliki sikap tanggung jawab terhadap perintah dan menjauhi larangannya. jawabannya betul semua. Tepuk tangan. Nilai 100. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam minum es. Pak Guru doakan yang jawab salam semoga sukses. Asam-asam buah manggis. Yang jawab salam insya Allah tambah manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah, salatullahi ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'dah. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya semuanya? Asik, alhamdulillah. Yang pertama kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah iman, nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa belajar lagi di sekolah yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan anak-anakku mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Kedua kalinya sholawat teriring salam.
senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita umumnya, khususnya anak-anakku kelas 4 apa ini? Kelas 4. Saya insyaallah satu saat nanti bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin ya robbal. Satu saat nanti mudah-mudahan kita semua akan berjumpa, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, masih semangat? Masih. Lanjut? Oh, Bapak Guru mau tes ya. Tepuk anak soleh. Sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes, mantap, semangat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Ketua kelasnya memimpin, maju. Yuk. Dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Ya, Alhaakumut Takatsur. Yuk, siapkan dulu. Bersiap sudah rapid sebelum kita belajar, kita membaca doa dari dahulu. Doa nol. Memberi salam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, siapa yang biasa memimpin Dirjen? Ayo maju ya. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang semangat. Pelan-pelan berdirinya biar nggak bunyi. Yuk berdiri semuanya. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Pancasila, semangat.
akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, duduk kembali. Baik, kita absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ada suratnya enggak? Kenapa? Ada lagi? Satu orang doang? Barangkali sakit ya? Iya. Kita doakan. Mudah-mudahan ada yang enggak masuk satu ya? Mudah-mudahan yang enggak masuk cepat sehat kembali. Amin. Baik. Hari ini kita mau ngapain ya? Belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tolong bukunya Afan dibagi ya, dibagi. Yang lain duduk aja, satu orang aja yang bagi. Ya, ya itu. Ya, yang lain konsentrasi ya. Baik. Kita hari ini pelajarannya pendidikan agama Islam, yaitu dan kebudi pekerti kelas 4. Kalau kurikulum yang merdeka yang lama kelas 4 bab 4 semester 1 atau semester ganjil. Kalau buku yang baru ya kelas 4 bab 9 semester genap. Nah, ini bukunya. Judulnya apa? Menyambut usia balik atau aku sudah siap balik. Coba kamu buka halaman. Nah, 121. 121. 121. Sudah ketemu? Sudah. Oh, belum ada yang belum kebagian. Ya. 121 ya. Ayo. Cepat, singkat. Bisa. Oke, sudah dibuka? Sudah. Lalu dibuka konsepnya, balik satu lagi. Set. Nah. Ya. Coba Pak Guru minta satu nanti. Baik, sudah ketemu semua? Baik. Nah, hari ini temanya judulnya aku sudah siap balik atau menyambut usia balik. Kenapa aku sudah siap balik? Karena pasti itu akan datang sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang luar biasa yang bernama balik. Nah, balik ini tujuan alur pembelajaran ya, atau apa ini? Makna balik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini satu atau A, makna balik, mengetahui arti balik, arti taklif dan arti mukallaf. Yang kedua atau B, mengetahui tanda-tanda balik. Yang C, kewajiban setelah usia balik. Yang D, keutamaan usia balik. Sekarang ilustrasinya begini. Sebelum kita dilahirkan di dunia ini, dulu yang pertama kita tinggal di mana? Di alam ruh. Setelah alam ruh apa?
Alam rahim, alam kandungan ibu. Siapa yang nggak pernah di alam kandungan ibu? Semuanya pasti pernah di kandungan ibu. Lalu 1 bulan, 2, 3, 4 sampai 9 bulan dilahirkanlah seorang manusia. Ketika baru dilahirkan namanya apa? Dilahirkan namanya apa? Bayi. Orok atau bayi. Ketika baru dilahirkan namanya bayi. Setelah bayi tumbuh 2 tahun 3 tahun namanya apa? Balita. Terus tumbuh lagi menjadi anak. Tumbuh lagi menjadi remaja. Tumbuh lagi menjadi pemuda-pemudi. Nah, berarti disitulah ya yang dinamakan dewasa. Coba, apa perbedaannya Zahla ketika waktu kecil sama sekarang yang pernah dirasakan Zahla? Bedanya sekarang apa? Ya, Zahla. Dulu kecil pinternya nangis, ya kan? Sekarang alhamdulillah kagak pernah nangis. Ya. Cynthia, dulu kecil gak bisa pakai baju sendiri, betul? Iya. Sekarang malah milih-milih baju, ya kan? Udah gede, udah pinter milih baju, ya. Lala, dulu kecilnya disuapin, sekarang pengennya nyuapin katanya, ya. Enggak, sekarang udah bisa makan sendiri kan? Dulu kecil nggak bisa nyuci baju sendiri, alhamdulillah Afan. Sekarang sudah mandiri, ya kan? Berarti apa? Mengalami pertumbuhan dari bayi, balita, anak-anak remaja. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang balik. Coba Pak Guru mau tanya, yang bisa tunjuk jari, apa arti balik? Yuk, jawab. Balik adalah apa, Ri? Balik artinya sampai. Enggak nyampe. Enggak nyampe nih. Nyampe. Itu balik secara bahasa, ya. Jadi balik artinya sampai. Ada lagi? Balik apa? Ayo. Arwah, daris. Balik apa artinya? Nah, balik adalah sampainya seorang muslim atau muslimah atau seorang laki-laki perempuan pada usia dewasa. Ya, itulah arti balik. Hingga yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama supaya mengetahui, biar ngerti apa sih artinya balik. Tadi sudah ada yang jawab. Nah, balik dilihat dari dua sisi. Yang pertama, balik secara bahasa. Apa secara bahasa? Balik berarti sampai. Balik menurut istilah apa itu? Yaitu sampainya seseorang muslimah atau muslim atau seorang laki-laki perempuan pada usia dewasa. Paham? Paham ya? Itu arti sampainya seorang muslim atau seseorang laki-laki perempuan pada usia dewasa. Paham ya, Kansa? Insya Allah. Lalu arti yang kedua, taklif atau mukallaf. Taklif, ya, dilihat dari segi bahasa apa? Membebani. Membebani apa maksudnya Pak Guru? Perkara yang lebih berat.
Maksudnya membebani perkara yang sudah diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi taklif secara bahasa adalah membebani, artinya membebani. Secara istilah taklif adalah apa? Membebani seseorang dengan perkara yang sudah diwajibkan oleh Allah, ya, untuk melaksanakannya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan. Nah, inilah orang yang sudah wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya disebut apa? Mukallaf. Jadi ketika anak-anakku kelas 4C kau sudah wajib puasa, wajib sholat 5 waktu, berarti dia sudah mukallaf. Berarti balik sudah mukallaf. Mukallaf berarti sudah balik. Paham enggak? Insya Allah. Berarti sudah paham arti makna balik, arti taklif dan arti mukallaf. Lanjut. Yang kedua, tanda-tanda balik. Ada yang tahu? Wih, ya kamu lagi. Siapa namanya? Andira. Apa tanda-tanda balik? Mimpi basah. Betul nggak? Betul. Begini nih. Ya, tanda-tanda. Apa sih tanda-tanda? Sesuatu yang dengan tanda itu kita bisa mengetahui. Nih, umpama turun hujan, mau turun hujan. Tandanya apa, Baim? Kalau mau turun hujan tandanya apa? Mendung hitam, ya kan? Kalau ada api tandanya apa? Hamimah. Berarti ada asap, ya kan? Ya, ada asap. Akila lagi banyak duit, tandanya apa? Mesem-mesem sendiri, ya kan? Duitnya banyak, mesem-mesem sendiri. Nah, tanda balik, tapi di sini tanda balik. Jadi perlu bukti. Apa sih buktinya kau setelah balik? Gitu. Jadi tanda-tanda balik dibagi menjadi dua. Buka lagi. Halaman selanjutnya. Tanda balik menurut ilmu fikih dan tanda balik menurut ilmu biologi. Apa ilmu fikih yang pertama? Ilmu yang mempelajari apa? Hukum-hukum Islam, mulai dari ibadah, tata cara ibadah, perdagangan, zakat, sholat, ya, yang keseharian dalam hukum-hukum Islam. Jadi ilmu keseharian itu ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur tentang hukum-hukum Islam. Nah, dilihat dari tanda balik secara fikih, yang pertama ikhtilam, mimpi basah untuk seorang laki-laki atau seorang perempuan, untuk muslim laki-laki atau muslim perempuan yang berumur 9 tahun. Mimpi basah. Ada yang tahu mimpi basah apa, Pak Guru? Mimpi jadi pengantin. Loh, belum. Kok bisa iya? Itu pemberian dari Allah. Nanti kamu akan mimpi basah semua. Itu anugerah dari Allah untuk mengangkat hambanya, memuliakan hambanya menjadi orang yang dewasa. Salah satunya adalah tandanya mimpi basah bagi seorang laki-laki dan perempuan umur 9 tahun. Yang pertama. Yang kedua, tanda balik menurut fikih yang kedua apa? Khusus seorang wanita. Sudah hafal nih. Udah ada yang belajar nih. Apa tadi? Haid. Haid apa sih? Ad-damu al-khariju minar rahimil mar'ah. Ya, adapun darah haid atau nama lain dari menstruasi atau datang bulan. Kok datang bulan? Karena setiap bulannya yang namanya haid itu pasti datang. Makanya dinamakan datang bulan. Adalah darah yang keluar dari seorang rahim perempuan, rahim seorang wanita
yang sudah dalam siklus haid, dalam bulan-bulan yang sudah menjadi wajib. Coba, ini siapa? Sauki datang bulan nggak? Enggak, kan laki-laki Pak Guru. Emang aku cowok apaan, kata Sauki ya. Ya, halo Sauki, sehat? Sehat ya. Sauki ayah ibunya ini luar biasa ya. Tos dulu. Ayah ibunya teman Pak Guru. Ya, apa tadi yang kedua tandanya? Cecak? Menstruasi atau haid. Minimal umur 9 tahun. 7 tahun haid, gimana itu? Enggak, itu darah istihadah atau darah penyakit. Jadi ada syaratnya, ya. Keluar darah haid bagi seorang wanita, hanya seorang wanita saja, ya, bukan Pak Guru, bukan, ya, hanya seorang wanita, minimal umur 9 tahun. Kelas 1 umur berapa? 7. Kelas 2 umur berapa? 8. Kelas 3 umur berapa? 9. Jadi minimal kita haid, yang seorang wanita ya, berarti kelas 3 Pak Guru. Iya, itu batas waktu minimal seorang perempuan haid. Ternyata kelas 3 umur 9 tahun. Paham? Paham? Kalau sebelah sini paham? Paham ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Umur 15 tahun. Umur 15 tahun bagi seorang laki-laki dan perempuan. Pak Guru, mimpi basah kagak? Datang bulan haid, menstruasi juga enggak. Tapi umurnya sudah 15 tahun, Narai. Berarti orang itu sudah dewasa apa belum? Enggak datang bulan, enggak mimpi basah, tapi umurnya 15 tahun. Sudah dewasa apa belum? Sudah, gitu aja ragu. Pura-pura pinter gitu loh. Pinter beneran, ya kan? Ya, sudah dewasa apa belum saya? Sudah tuh, karena walaupun tidak mimpi basah, walaupun tidak mens, ya, tapi kok umurnya 15 tahun. Berarti dia sudah dewasa. Cung, hari ini yang sudah dewasa siapa? Cung, berarti itu anugerah yang harus dijaga. 1, 2, 3, berarti sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang taat. Tuh, dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang disayang oleh Allah. Caranya apa Pak Guru? Dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Tuh ya, bahagia hari ini aku udah dewasa. Ya, itu tanda balik menurut fikih. Lalu yang kedua, tanda balik secara ilmu biologi. Ada yang tahu apa ilmu biologi? Akila. Ilmu yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, meliputi hayawan, tumbuhan, lalu manusia. Nah, tanda balik secara biologi, ya, pada manusia khusus untuk laki-laki dipengaruhi oleh hormon testosteron. Ya, jadi hormonnya laki-laki namanya hormon testosteron. Nah, dari hormon ini, dari seorang laki-laki yang telah dewasa, maka akan timbul, ya, mengalami perubahan fisik. Di antaranya yang pertama apa? Tumbuh apa ini? Ini apa?
Jenggot. Ih, jenggot ini ya. Ini apa ini? Ini apa? Siapa namanya? Ini apa ini? Mas jambang ya. Atau godek. Brewok. Brewok aja susah amat. Ya. Ya. Nanti suka laki-laki yang brewok apa suka laki-laki yang biasa aja? Biasa. Biasa brewok maksudnya. Oh iya iya. Jadi yang pertama tanda balik secara ilmu biologi dipengaruhi hormon testosteron, maka akan tumbuh rambut, diantaranya rambut godek, terus kumis. Bentar lagi Baim keluar kumis. Asik nih sudah dewasa, ya kan? Ya. Terus keluar jenggot. Keluar lagi apa ini? Ini apa ini? Apa ini Amkori? Jakun. 1, 2, 3. Hitungan 3 pegang jakunnya. 1, 2, 3. Oh iya ini nih. Kalau perempuan nggak ada. Ya. Perempuan nanti jadi makhluk lain, bukan di sini namanya. Ya. Ya, ini tanda seorang laki-laki kalau sudah dewasa mulai keluar apa? Jakun. Namanya jakun. Tuh, ya. Terus ini perubahan secara fisik. Terus bagi seorang perempuan, ya, tanda balik secara ilmu biologi dipengaruhi oleh hormon estrogen dan hormon progesteron. Dari hormon ini maka mengalami perubahan tubuhnya. Makannya jadi enak, ya kan? Seluruh badannya membesar. Bagian-bagian tertentu juga membesar. Tadinya Cynthia pakai baju M, tiba-tiba sekarang sudah pakai baju XL. Ya kan? Oh, masih M. Berarti mengalami perubahan fisik, ya kan? Tadinya pakai gelang kecil. Sekarang udah nggak muat gelangnya. Tuh, Kansa ya. Tuh, nanti kalau Kansa udah dewasa tambah gede tangannya. Ya. Dan bagian-bagian lainnya. Terus tumbuh bulu-bulu halus di tempat-tempat tertentu. Loh, kok begitu Pak Guru? Iya, itu anugerah dari Allah untuk ngasih tahu hambanya. Ya, seperti bulu ketek, laki-laki dan perempuan. Seperti bulu ketek. Bau ya. Ya, seperti bulu dan bulu-bulu yang lainnya, ya, itu tanda balik. Emang begitu, itu anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Berarti aku dewasa, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau buat aku dewasa, aku harus lebih hati-hati, aku lebih rajin, aku lebih mandiri. Tuh, berarti Allah pilih kelas 4C untuk menjadi dewasa supaya lebih baik. Itu tanda balik secara fikih dan ilmu biologi. Nah, ketiga, orang laki-laki, anak laki-laki perempuan mimpi basah, berarti itu termasuk hadas besar. Wanita datang bulan haid berarti itu hadas besar. Karena hadas dibagi dua, hadas besar sama hadas kecil. Apa hadas besar? Contohnya tadi mimpi basah, terus datang bulan, melahirkan, itu namanya hadas besar juga, ya. Maka sucinya dengan wajib mandi. Ya, sucinya wajib mandi. Iya, mandi wajib. Tuh, ya. Harus bisa, kelas 4 harus bisa mandi karena pasti akan dewasa. Terus rukun mandi wajib cuma ada 2. Yang pertama niat di dalam hati. Yang kedua meratakan seluruh tubuh dengan air. Kapan niatnya? Ketika mengguyur
air. Nawaitu husla dirafa'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Ketika air sedang mengalir, hati ngomong, saya niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena dalam hati. Ya, itu hadas besar. Karena kalau nggak mandi nggak boleh ibadah. Pegang Al-Quran nggak membawa Al-Quran nggak sholat nggak boleh, ya kan? Tawaf kagak boleh, nggak boleh berdiam di masjid. Itu larangan orang yang bagi hadas besar. Lalu hadas kecil apa? Seperti kentut, ya kan? Udah wudhu mau sholat malah umpamanya, berarti hadas kecil. Kalau hadas kecil mandi repot, ya kan? Baru-baru kentut mandi lagi, baru-baru kentut mandi lagi, baru-baru kentut mandi lagi. Itu mandi berapa kali sehari? Coba bayangkan. Tuh, kalau hadas besar kan nggak sering-sering, paling seminggu sekali, ya kan? Nah, kalau hadas kentut suruh mandi, waduh repot Allah, ya kan? Jadi sucinya hadas kecil dengan berwudu. Paham? Bisa diterima nggak? Gampang apa susah nih kalau Pak Guru menerangkan? Gampang. Oke, lanjut. Tepuk anak soleh. Aku semangat. Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes, mantap, masih semangat banget roman-romannya ini. Lanjut ya. Lanjut yang ketiga atau C, kewajiban setelah usia balik. Habis balik ngapain nih ya? Ada konsekuensinya, ada yang harus dilakukan. Yang pertama, sholat 5 waktu. Tunjuk jari yang tadi pagi nggak sholat subuh. Ya Allah, anak-anakku masih ada yang nggak sholat subuh. Kenapa nggak sholat subuh, Lala? Kesiangan. Emang ayah ibu nggak bangunin kamu? Nanti WA Pak Guru ya, tak bangunin sama Pak Guru. Lala bangun, sholat subuh Lala. Siap? Insya Allah. Kenapa nggak sholat subuh? Hai, kenapa kau nggak sholat subuh? Ya Allah, kan tadi katanya udah dewasa. Sholat subuh ya. Mulai hari ini harus sholat 5 waktu berjamaah. Nabi pernah mengatakan as-sholatu imaduddin, faqad aqamaha faqad abdin, faqad hadamaha faqad hada. Barang siapa mendirikan sholat, berarti dia mendirikan agamanya. Barang siapa kok nggak mau sholat, Hamimah umpamanya nggak mau sholat, maka Hamimah telah menghancurkan agamanya. Naudzubillah. Jadi sholat itu ibarat orang yang punya kepala. Kalau orang nggak punya kepala bisa jalan, namanya apa? Hantu. Serem kan? Puyang. Makanya sholat, dan sholat yang terbaik adalah sholat berjamaah di masjid. Siap? Lalu yang kedua, kewajiban setelah balik, menutup aurat. Aurat apa, Kansa? Aurat apa, Kansa? Halo, aurat apa? Aurat adalah sesuatu ketika dipandang, ketika dilihat kita malu atau memalukan. Betul? Auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut ketika sedang sholat ataupun tidak sholat. Loh, pusar sampai lutut berarti sininya otek-otek laki-laki. Iya sebenarnya, cuma nggak sopan kan? Masa mau menghadap camat aja pakai jas, iya kan? Pakai sepatu, pakai topi biar gantengan dikit.
menghadap Allah kaos oblong doang. Ya kan? Menghadap Allah yang rapi dong. Pakai sarung yang terbaik, pakai koko, pakai minyak wangi, ya kan? Menghadap camat aja dandan. Masa menghadap Allah habis mancing, kagak mandi pisan, orang ganti pisan. Ya kan? Tuh, makanya wajib menutup aurat laki-laki dan perempuan. Auratnya perempuan sejauh mana lala? Batasannya ketika sholat ataupun di luar sholat. Dari kepala sampai kaki, betul. Cuma yang boleh diperlihatkan nih, ini apa ini? Telapak tangan sama muka. Ingat tuh. Jadi auratnya wanita yang sudah dewasa dijaga. Yang boleh kelihatan cuma telapak tangan sama muka. Hati-hati. Ada sabda Rasul, ketika rambutmu satu, yang sudah dewasa, rambut wanita yang sudah dewasa, ketika rambutmu satu terlihat oleh laki-laki lain, nanti di akhirat satu helai rambut akan menjadi api neraka. Serem. Ayo, serem gak? Makanya mulai ini kita harus pelihara rambut kita, aurat kita. Pulang sekolah pakai street, kaosnya ketat, jogging. Iya kan? Ya Pak Guru ngeliat malu, Pak Guru gini-gini aja. Ya kan? Subhanallah. Ya, begini nih. Ilustrasinya begini. Ini ada nangka mateng, ini ada nangka manteng. Merah, gede-gede, montok pisan. Ya kan? Cuma yang satu nggak dibungkus, satu nggak dibungkus plastik, yang satu dibungkus plastik, yang satu banyak lalatnya merubut semua. Yang satu aman nih karena dibungkus plastik. Kira-kira anak kelas 4C pilih yang mana nih? Yang dibungkus plastik. Sama. Ketika orang pandai menjaga auratnya, insya Allah akan terpelihara dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apalagi kewajibannya? Menuntut ilmu. Belajar. Baik menuntut ilmu, belajar ilmu pengetahuan maupun ilmu agama, termasuk belajar ilmu Al-Quran, mengaji dan mengkaji Al-Quran. Kita bangga punya kitab yang namanya Al-Quran, betul? Betul. Kita senang dibawa kemana itu ditenteng Al-Quran. Tapi suruh baca ora kagak bisa, sedih nggak? Ya Allah, kitabku Al-Quran tapi aku nggak bisa baca, ya Rob, malu, sedih aku. Betul? Subhanallah. Apalagi kok bisa sampai hafal Al-Quran, luar biasa. Hari ini ada yang sudah hatam Al-Quran, ada yang sudah mengkaji Al-Quran, yang sedang ngaji Al-Quran, tunjuk jari. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Terus ya, kalau bisa mah hafal ya, ilmu Al-Quran kuasai. Kalau bisa hafal. 1, 2, 3. Ku putuskan, semangat, satu impian, aku ingin jadi hafidz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Semangat. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak. Semangat. Sebagai pertanda bahwa Baim yang ku cinta, aku ingin jadi hafidz Quran. Yuk. Ku cinta ummi, ku cinta abi, berharap
cinta, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Subhanallah, sahduhnya ketika seorang anak yang sudah dewasa dia pantang menyerah untuk menuntut ilmu, baik pengetahuan agama apalagi ilmu Al-Quran, sampai hafal, ngajak ayah ibunya masuk surga, bahkan memberi mahkota kebesaran yang cahayanya subhanallah, Allahu Akbar, melebihi terangnya cahaya matahari. Pengen gak? Insya Allah, amin ya robbal alamin. Itu diantara kewajiban-kewajiban orang yang sudah balik. Kita lanjut yang terakhir, D, keutamaan usia balik. Sebutkan akilah. Satu, belajar mandiri, harus lebih mandiri, berarti lebih bertanggung jawab. Dua, apa? Memiliki sikap tanggung jawab. Tiga, berhati-hati dalam pergaulan. Yang keempat, bersyukur kepada Allah karena dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang dewasa, supaya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya malas harus lebih rajin, udah dewasa loh, ya kan? Yang tadinya kurang bertanggung jawab, sudah dewasa, alhamdulillah jadi bertanggung jawab. Tadinya nggak mau sholat, setelah dewasa jadi mau sholat. Itu hikmah ya, keutamaan diantaranya banyak banget ya. Oke, paham? Paham? Oke, subhanallah ya. Jadi kalau sudah paham, sekarang kerja kelompok. Oke. Ya, kerja kelompok. Jadi apa saja tadi? Balik artinya apa? Seseorang yang sudah mencapai usia dewasa. Balik secara ilmu fikih tandanya apa? Mimpi basah bagi seorang wanita yang berumur 9 tahun ataupun seorang laki-laki. Yang kedua, datang bulan haid, menstruasi khusus bagi wanita minimal umur 9 tahun. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan umur 15 tahun. Ya, kewajiban setelah balik diantaranya sholat 5 waktu, menutup aurat, puasa di bulan suci Ramadan, dan lain sebagainya yang telah diwajibkan oleh Allah. Ya, keutamaan balik yang pertama, lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, hati-hati dalam pergaulan, ya kan? Bersyukur kepada Allah. Allah telah menjadikan kita menjadi hamba yang dewasa, berarti harus menjadi hamba yang lebih baik. Oke, kelompok 1 nih ya, sini nanti ditulis kelompoknya, kelompok apa, mawar ke, kupu-kupu ke, ketua siapa, anggota. Waktunya hanya 10 menit. Ya, oke. Kelompok ya, bertiga itu. Ini berempat. Bertiga, Pak. Berempat tuh. Berempat. Ini berempat. Kamu hadap ke belakang. Nah, ini berempat. Ya, hadap ke belakang. Ya. Nah, ini berempat. Kerjain tugas. Nah. Oke. Ya, habis ya. Oh, bisa di sini. Nih. Berempat, ini bertiga. Ya. Waktunya hanya ya 15 menit dari sekarang. 15 menit dari sekarang. Ya. Lagi itulah pembelajaran langsung. Waktunya 15 menit. Ayo. Ya, ditulis namanya, ketuanya.
anggotanya tulis. Lalu jawabannya di bawah, ya. Jawabannya di bawah. Ya, kelompok apa kek? Buruan ya. Iya. Efisien. Jangan lama-lama. 15 menit. Ya, nggak apa-apa. Ya, tulis. Organisir. Ayo, duduknya yang rapi. Balik sono. Balik kakinya. Nah, kakinya sebelah sono. Nah, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ayo balik. Oh ya udah enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ayo. Balik sono ke sono. Balik sono. Ya. Bisa enggak? Ditulis. Ya, ditulis ketuanya. Kelompok apa namanya, ketuanya siapa? Ayo, jangan lama-lama. Ya. Pertanyaannya yang pertama, apa itu? Mana ini? Sini, Pak. Ya, jawabannya di bawahnya. Ya, sini bawah. Jawabannya di bawahnya. Ya. Apa soal yang pertama? Balik secara bahasa berarti adapun secara ilmu fikih balik artinya titik-titik. 3. Sebutkan 2 tanda-tanda balik bagi laki-laki. Ya. 4. Sebutkan tanda balik seorang wanita yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. 5. Sebutkan 3 kewajiban orang yang sudah balik. 6. Di antara keutamaan balik adalah, ayo kerja cepat. Tengah please. Usahakan setiap anggota ya menyumbang jawaban. Semua berpikir. Ayo semua berpikir. Ayo semuanya berpikir. Ya, cari jawabannya. Ayo. Kerja kelompok harus kompak. Ayo. Ya, siap. Ayo, lanjut. Adapun secara Lanjut. ilmu fikih balik artinya Bacain. sampainya Seorang muslim untuk sabar sampainya seorang muslim Tadi sudah diterangkan segamblang. Itu aja. Itu. seorang muslim untuk melaksanakan Ayo. Ayo. Udah belum? Enggak. Kerja cepat. Semuanya anggota menyumbangkan jawaban, pikiran. Berpikir bareng, semangat kompak. Ayo. dikasih garis ini. Ya. Yang bagus. Tulisannya yang bagus. 3. Sebutkan 2 tanda-tanda balik bagi laki-laki. Sini gantian aku yang tulis. Tanda-tandanya. Oh ya. Iya, mimpi basah. Punya cowok. Ayo. Kerjasama yang kompak. Mimpi basah. Terus Dan suara menjadi berat. Ya, tanda-tandanya. Lah kan ini ya. Tanda-tanda. Ini tanda-tandanya. oh iya. Sebutkan berapa tanda-tanda? 2 tanda-tanda. Kan ini mimpi basah. Bisa suara umur 15 tahun. Haid doang. Taruh lah. Iya kan? Kamu yang cari jawaban. Emang kamu haid enggak? Enggak kan? Ya udah, berarti apa jawabannya? Ayo. Jangan dimiliki yang nggak dimiliki laki-laki haid. Ya haid. Jangan berisik, yang khusyuk. Jangan rame ya, nggak boleh rame. Jelek banget. Penghapus. Gak apa-apa ini. Iya haid. Terus apa tadi? Habisnya apa? Menstruasi kan sama. Oh iya. Haid. Ya, ayo, yang singkat cepat. Cowok juga. Jangan lama-lama. Haid atau Aduh, jatuh. haid atau menstruasi. Kan
Kan tadi udah jelas banget kan? Enggak ngeliat buku enggak apa. Kalau bisa mah harus bener. Tuh kelompok ini udah mau selesai tuh, ya kan? Mantap. Ada yang sudah selesai? Ayo, ada yang sudah selesai belum? Ini pertumbuhan. Makan sama tumbuhan bulu juga. Ayo nggak boleh berantem. Ya jadi pertumbuhan dan perkembangan badan. Apa bacain? Pertumbuhan dan perkembangan badan yang lebih cepat. Pertumbuhan dan perkembangan. Ayo. Perkembangan badan yang lebih cepat. Sudah selesai? Menstruasi itu juga ada, Pak. Sama. Sebutkan 3 kewajiban orang yang sudah balik. Datang bulan sama menstruasi apa sama? Sama. Jadi nama haid itu diantaranya haid, menstruasi atau datang bulan. Itu satu nama ya. Belajar atau menuntut ilmu. Sudah selesai? Iya. Terus Semua yang belajar atau menuntut ilmu. ya udah tulis kamu kelamaan kamu. Tulis ayo. Ilmu. Tulis yang lain udah mau selesai. Keutamaan Ayo. balik Yang lain udah pada selesai. antaranya belajar dan Waktu 5 menit lagi. hidup lebih Waktu bersih 5 dan menit. berkah. Ya udah ada yang mengumpulkan nih. Ayo. Hidup lebih Apa ini kelompok siapa? dan lebih Bram. dan Bram. lebih dan berpakaian lebih sopan. Ya. Lebih sopan. Ya, nggak biarin dulu. Biarin. Ntar biarin ya. Ntar. Kalau sudah selesai biarin aja. Biarin nggak apa-apa. Lanjut. Ya sini. Yang sudah dikumpulkan sini. Selesai, guys. Selesai. Selesai. Udah selesai belum? 5 menit lagi. Pak, itu pecah ya, Pak? Iya. Ayo. 5 menit lagi, buruan. Siap, ayo. Ada 6 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Selesai sini. Delapan. Udah belum? Udah ada namanya? 1, 2, 3. Kamu udah? 1, 2, 3, 4, 5.
Tadi kamu megang tinggi. Tinggal 3 lagi. 3 kelompok lagi, ayo. 3 kelompok lagi. Ntar dulu, ya sapu dulu, sapu. Duduk rapi. Duduk diam. 3 lagi. Ya. Padang tidak, guys. Ayo. Ya. Ayo, 3 menit lagi. Sudah, 3 menit lagi. Itu, ayo 3 menit lagi. Ya, Pak. 7. Kami sayang Pak Anas. Kita udah selesai. Awas ya. Duduk rapi, mulutnya dikunci ya. Mulutnya dikunci, jangan ngomong. Siap. Ayo, tinggal 2 lagi, 2 menit lagi. Walaupun ke Masya. Yuk. Tolong tetap duduk rapi, mulutnya nggak ada yang ngomong ya. Mulutnya tidak ada yang berbicara. Sudah selesai belum? Ayo. Sudah ya, 1 menit lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ayo, ketua kelompoknya maju membacakan hasilnya. Sahla maju. Bram, ketuanya siapa ini? Reo maju. Ya, pegang Reo. Sahla. Safira. Ketua kelompoknya. Terus ketua Kansa. Terus Andira. Sudah, ayo dikumpulkan semua. Kelompok Jaya. Garis maju. Coba yang rapi ke sono. Jajarnya ke sono biar kelihatan. Nah, jajarnya sini. Nah, sono miringnya ke sono, miringnya. Nah, sini ke sono miring. Terus. Nah, sini. Nih, garis. Nih. Oke, sini kamu. Abkori sini. Nah. Oke. Ayo, Baim dikumpulkan. Sudah. Pak.
Baik. Yuk. Mereka baca pakai ini. Oh iya, kan saya suruh pakai sini. Kan saya pakai nih, biar ke pegang aja pegang. Nah, ini tipis. Bentar Tuhan sebentar lagi. Ya, Alvan. Udah semuanya? Ah. Sekarang pinjam dulu. Baca soalnya dengan cepat, jawab ya. Kelompok apa namanya? Nah, kita presentasi hasil musyawarah kamu. Coba kelompok yang mulai dari sebelah kanan. Yuk. Balik. Yang keras, yang keras. Balik secara bahasa berarti jawabannya sampainya seorang muslim atau muslimah pada usia dewasa. Iya, terus. 2. Nomor 2. Adapun secara ilmu fikih balik artinya jawabannya bermimpi basah menstruasi bagi perempuan. Iya, terus. Nomor 3. Sebutkan 2 tanda balik bagi laki-laki. Jawabannya mimpi basah dan berumur 15 tahun. Nomor 4. Sebutkan tanda-tanda balik seorang wanita yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Jawabannya menstruasi. Nomor 5. Sebutkan 3 kewajiban orang yang sudah balik. Jawabannya sholat 5 waktu, menutup aurat, belajar ilmu, dan mandi wajib. Nomor 6. Di antara keutamaan balik adalah jawabannya menghargai pergaulan lawan jenis. Iya, tepuk tangan. Nah, kelompok Setar Etawes nilainya 100. Ya, silakan mundur. Ayo kelompok salah bacain. Yang 1. Nomor 1. Balik secara bahasa berarti sampai. Terus. Nomor 2. Secara ilmu fikih balik artinya menstruasi. Nomor 3. Ya. Sebutkan 2 tanda-tanda balik bagi laki-laki. Jawabannya mimpi basah dan berumur 15 tahun. Ya, terus. Nomor 4. Sebutkan tanda-tanda balik seorang perempuan wanita yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Datang bulan, menstruasi atau haid. Iya, terus. Nomor 5. Sebutkan 3 kewajiban orang yang sudah balik: menutup aurat, sholat 5 waktu, dan belajar. Iya, terus. Nomor Terakhir. 6. Di antara keutamaan balik adalah memiliki sikap tanggung jawab terhadap perintah dan menjauhi larangannya. Jawabannya betul semua. Tepuk tangan. Nilai 100. Ya, Sahna, silahkan duduk. Yuk, kelompok Kansa. Satu, balik secara bahasa berarti sampai. Ya, terus. 2. Adapun secara ilmu fikih balik artinya Yang lain dengarkan. sampainya seorang Jangan muslim ngobrol untuk sendiri. melaksanakan kewajiban perintah Allah. Biar tambah apal pelajarannya. 3. Sebutkan 2 tanda-tanda balik bagi laki-laki. Ya, apa Bermimpi aja? basah, berumur 15 tahun. Siap. 4. Terus. Sebutkan tanda-tanda balik seorang wanita yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Haid atau menstruasi. Ya, 5. terus. Sebutkan 3 kewajiban orang yang sudah balik. Ya, apa aja? Sholat, menutup aurat, belajar, menuntut ilmu. Ya. Terus. 6. Di antara keutamaan balik adalah belajar hidup lebih bersih dan berpakaian lebih sopan. Ya. 100 nilainya. Betul semua. Kelompok apa ini namanya? KKRC. 100 nilainya. Yuk lanjut. Kelompok apa ini namanya? Setar. Mantap. Yuk. Balik secara bahasa berarti Dengerin yang lain biar tambah hafal ya. Jangan ngomong.
Balik secara bahasa berarti sampai. Ya, terus. Adapun secara ilmu fikih balik artinya adalah tanda sampainya seorang muslim untuk melaksanakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus. 3. Sebutkan 2 tanda-tanda balik bagi laki-laki. Perubahan fisik, mimpi basah. 4. Tanda balik seorang wanita yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki, haid atau menstruasi. Ya, 5. terus. Sebutkan 3 kewajiban orang yang sudah balik. Salat, Ya. menutup aurat, mandi wajib. Ya. 6. Di antara keutamaan balik adalah belajar hidup lebih bersih dan berpakaian lebih sopan. Oke, betul semua nih jawabannya. Nilainya 100 kelompok star. Ya, silakan duduk. Yuk, Reo. Apa namanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik secara bahasa berarti sampai. Iya, terus? Adapun secara ilmu fikih balik berarti tanda sampainya seorang muslim. Iya, terus? Sebutkan 2 tanda-tanda balik bagi laki-laki. Bermimpi basah dan berumur 15 tahun. Iya, terus? Sebutkan tanda balik seorang wanita yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Iya, apa? Menstruasi atau haid. Iya, terus? 5. Sebutkan 3 kewajiban orang yang sudah balik. Sholat, menutup aurat, belajar. 6. Di antara keutamaan balik adalah 1. Belajar hidup lebih bersih dan berpakaian lebih sopan. 2. Memiliki sikap tanggung jawab terhadap perintah dan menjauhi larangannya. 3. Lebih peduli terhadap kesehatan badan. 4. Menghargai pergaulan lawan jenis. Mantap jawabannya, sempurna Reo. Tepuk tangan. Betul semua, nilainya 100. Yo. Ayo Daris. Ayo cepat. Waktunya keburu habis. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buruan. Nomor 1. Balik secara bahasa berarti jawabannya sampai. Nomor 2. Adapun secara ilmu fikih balik artinya jawabannya tanda-tanda sampainya seorang muslim untuk melaksanakan perintah Allah. Iya, terus? Nomor 3. Sebutkan 2 tanda-tanda balik bagi laki-laki. Bermimpi basah dan umur 9 tahun. Iya, terus? 4. Sebutkan tanda-tanda balik seorang wanita yang tidak dimiliki seorang laki-laki. Apa? Jawabannya haid. Haid doang ya? Ya. Gak ada yang lain. Terus? 5. Sebutkan 3 kewajiban orang yang sudah balik. Jawabannya sholat, tutup aurat, dan belajar. Iya. Nomor 6. Di antara keutamaan balik adalah jawabannya artinya sampainya seorang muslim dan muslimah pada usia dewasa. Iya. Sempurna jawabannya, tepuk tangan. Betul semua. 100. Yo, Baim. Yo, langsung aja. Soal yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik secara bahasa berarti balik artinya sampai seorang muslim atau Ayo, duduk muslimah rapi. pada usia dewasa. Iya, terus? 2. Adapun secara ilmu fikih balik artinya sampai. Nomor 3. Sebutkan 2 tanda-tanda balik bagi laki-laki. Mimpi basah dan berusia 15 tahun. Iya, terus? Nomor 4. Ya. Sebutkan tanda balik seorang wanita yang tidak dimiliki oleh seorang lelaki. Mimpi haid, mimpi basah. 5. Sebutkan 3 kewajiban orang yang sudah balik. Iya. Menutup aurat, sholat, dan belajar. Nomor 6. Di antara keutamaan balik adalah belajar hidup lebih bersih dan berpakaian lebih sopan, memiliki sikap tanggung jawab terhadap perintah dan menjauhi larangannya, lebih peduli terhadap kesehatan badan, menghargai pergaulan lawan jenis. Iya. Jawabannya sempurna, cuma kelebihan nih.
Tanda balik yang hanya dimiliki oleh wanita itu cuma haid. Ini ada mimpi basah kan laki-laki, ya kan? Tepuk tangan, baik, kelompok baik. Nah, terakhir. Yuk, terakhir, kelompok terakhir. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk, langsung. Nomor 1, balik secara bahasa berarti sampai. Siap. 2. Adapun secara ilmu fikih balik artinya balik adalah tanda sampai seorang muslim untuk melaksanakan kewajiban perintah Allah. Iya, terus? Sebutkan 2 tanda balik bagi laki-laki, mimpi basah dan berkumis. Iya, terus? 4. Sebutkan tanda balik seorang wanita yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Iya. Haid, perubahan fisik. 5. Sebutkan 3 kewajiban orang yang sudah balik. Sholat, menutup aurat, belajar ilmu. 6. Di antara keutamaan balik adalah belajar hidup, memiliki sifat lebih peduli, menghargai pergaulan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan, betul semua. Nilainya 100. Ya, Kang. Baik. Duduk rapi. Siap. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar pendidikan agama Islam budi pekerti kelas 4 yang bertemakan aku siap balik atau menyambut usia balik, dengan tujuan pembelajaran supaya kita mengetahui apa sih arti balik, apa sih arti taklif dan mukallaf, lalu apa tanda-tanda balik. Tanda balik dibagi dua, baik secara tanda balik ilmu fikih dan tanda balik secara ilmu biologi. Adapun tanda balik secara ilmu fikih ada 3. Yang pertama mimpi basah, umur 9 tahun bagi seorang laki-laki dan perempuan. Yang kedua khusus hanya untuk wanita saja, yaitu umur 9 tahun haid atau menstruasi atau datang bulan. Laki-laki kagak men, paham? Iya. Yang ketiga tanda balik secara fikih untuk laki-laki dan perempuan, dia mencapai umur 15 tahun. Nah, berarti kalau orang punya hadas besar, yaitu mimpi basah atau haid dan sejenisnya, ya, berarti dia dinamakan orang yang haram untuk melakukan ibadah seperti baca Al-Quran, memegang Al-Quran, sholat, tawaf. Berarti hadas besar sucinya dengan cara mandi wajib. Adapun hadas kecil sucinya dengan cara berwudu. Paham? Nah, balik dilihat dari ilmu biologi, tandanya apa? Dipengaruhi oleh hormon testosteron. Bagi seorang laki-laki akan tumbuh jenggot, ya, godek, cakun, kumis dan lain sebagainya. Untuk perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, maka akan melahirkan, menumbuhkan, ya, pengaruh tubuhnya ya cepat membesar. Yang tadinya pakai baju M, nggak muat jadi L. Terus ya apa? Tumbuh rambut halus di tempat-tempat tertentu. Itu secara fisiknya. Kalau secara mentalnya, ya, suka marah, suka emosional, ya, suka gonta-ganti baju, masa pubertasi namanya, suka berdandan, tuh, ya. Lalu apa kewajiban setelah balik? Yang pertama sholat 5 waktu. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga belajar atau menuntut ilmu, baik ilmu pengetahuan terlebih ilmu agama. Termasuk yang sangat penting, kita harus menuntut ilmu tata cara agar bisa membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Keutamaan balik diantaranya tadi, lebih bertanggung jawab, lebih hati-hati dalam bergaul, bersyukur kepada Allah hari ini sudah dikasih usia balik. Paham?
Subhanallah. Insya Allah hari ini dapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mari Baim tutup dengan doa. Ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam. Baik anak-anakku, terakhir tetap semangat, tetap kompak, harus lebih rajin belajar. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.